Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sambil menunggu temannya yang lain, silakan diingatkan, siapa tahu ada yang lupa untuk masuk Zoom dan segera kuliah. Bu Santi mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini dengan materi depresi, asuhan keperawatan, depresi dan demensia pada lansia. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Bu Santi akan screenshot untuk bukti kehadiran. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Santi izin share screen ya untuk materi hari ini. Baik. Di sini asuhan keperawatan dengan gangguan alam perasaan, depresi pada lansia. Definisi depresi adalah suatu jenis keadaan atau perasaan atau emosi dengan komponen psikologi seperti rasa sedih, kemudian susah, merasa tidak berguna, gagal, putus asa, dan penyesalan atau berbentuk penarikan diri, kegelisahan, atau agitasi. Nah, depresi ini merupakan gejala psikotik atau psikologi bila keluhan yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan realitas, tidak dapat menilai realitas, dan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Menurut Suryanta Chandra tahun 2002, definisi depresi menurut beliau adalah suatu bentuk gangguan suasana hati yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Depresi juga merupakan perasaan sinonim dengan perasaan sedih, murung, kesal, tidak bahagia, dan menderita. Individu umumnya menggunakan istilah depresi untuk merujuk pada keadaan atau suasana yang melibatkan kesedihan, rasa kesal, tidak mempunyai harga diri, dan tidak bertenaga. Kemudian kita lihat ada beberapa aspek depresi. Yang pertama adalah emosional, di mana perasaan kesal atau patah hati, kemudian perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya rasa puas, hilangnya keterlibatan emosional, kemudian kecenderungan untuk menangis di luar kemauan, hilangnya respon terhadap humor. Kemudian secara kognitif, kita lihat di sini ada citra tubuh yang terdistorsi, kemudian harapan yang negatif, menyalahkan dan mengkritik diri sendiri, keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Kemudian aspek fisik, ada kehilangan nafsu makan, kemudian gangguan tidur, kehilangan libido, kelelahan. Sedangkan motivasional ada meliputi pengalaman yang disadari penderita, yaitu tentang usaha, dorongan, dan keinginan. Sedangkan faktor etiologi dari faktor etiologi dari depresi yang pertama adalah faktor biologis, yaitu faktor genetik, gangguan pada otak, gangguan pada neurotransmitter, ya, perubahan endokrin,
pada faktor psikologis, penyimpangan perilaku, kemudian penyimpangan psikodinamis, dan penyimpangan kognitif. Ada juga faktor sosial. Nah, faktor sosial ini bisa disebabkan karena pencetus berbagai macam hal. Contohnya, lingkungan dalam pertemanan, kemudian lingkungan dalam keluarga, dan lingkungan dalam masyarakat yang mencetus adanya depresi. Patofisiologi dari depresi yaitu struktur neurokortikal dorsal mengalami hipometabolisme atau metabolisme, ya, dan struktur limbik ventral mengalami hipermetabolisme selama dalam keadaan gangguan depresi. Selain itu, jalur frontostriatal pada otak memediasi antisipasi yang mengarah ke afek alam perasaan yang positif, dan abnormalitasnya bisa menghasilkan satu ketidaksanggupan untuk mendorong antisipasi. Nah, terjadinya kerusakan pada sirkuit frontoorbital dapat menimbulkan iritabilitas dan pengurangan sensitivitas pada isyarat-isyarat sosial. Begitu pula kerusakan singulata anterior dapat menyebabkan apatis dan menurunnya inisiatif. Kerusakan sirkuit dorsolateral dapat menyebabkan kesulitan dalam merubah tempat dalam belajar dan generasi daftar kata. Begitu pula hipoaktivitas dan korteks prefrontodorsolateral dan gyrus angularis telah dihubungkan pula dengan gangguan psikomotor dan gangguan depresif. Gambaran klinis dari gangguan depresi ini yang pertama adalah depresi dan disoporia, kemudian kadang menangis tanpa sebab, ansietas atau kecemasan dan agitasi, menurunnya energi dan kelelahan, ya, cepat lelah, anhedoni, retardasi fisik, kemudian defisit kognitif, artinya kecerdasannya itu menurun, kadang tidak nyambung pada saat diajak diskusi atau bicara, somatisasi, kemudian ada hipokondriasis, insight, suicide, gejala-gejala psikoti dan gangguan perilaku. Kemudian tanda dan gejalanya, suasana hati sedih, kecewa, kemudian murung, putus asa, rasa cemas dan tegang, menangis, kemudian perubahan suasana hati, mudah tersinggung. Pada gejala fisik, terlihat merasa lelah, pegal-pegal, kemudian sakit, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, gangguan tidur, tidak bisa santai, berdebar-debar, berkeringat, agitasi, dan konstipasi atau susah buang air besar. Tingkat depresi pada lansia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah depresi ringan, yaitu suasana perasaan yang depresif, kehilangan minat, kesenangan dan mudah lelah, kemudian konsentrasi dan perhatian kurang. Sedangkan depresi sedang, yaitu kesulitan nyata mengikuti kegiatan sosial. Depresi berat, kehilangan harga diri, dan perasaan tidak berguna pada diri sendiri. Dampak depresi dapat meningkatkan tekanan darah, ya, gastritis, vertigo, migrain, kanker, stroke, penyakit jantung, demensia, dan rematik. Manajemen terapi pada lansia untuk diri sendiri dapat meningkatkan berpikir positif, ya, terbuka bila ada masalah, kemudian mencari teman untuk diajak berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati, menerima kondisi yang diterima saat ini, ya, ikuti kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan yang disukai, tidur yang cukup, olahraga teratur, kemudian optimis, rajin beribadah, latihan relaksasi, bisa nafas dalam, ya, ikut berbagai aktivitas sesuai dengan kemampuan. Kemudian pada keluarga, ya, ajak untuk berkomunikasi secara berkala, ajak lansia untuk berdiskusi, mendengarkan keluhan yang
disampaikan dengan baik, dukung kegiatan lansia dalam aktivitas sehari-hari, memberikan lansia waktu untuk beraktivitas sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya minta diantar untuk pengajian atau minta diantar untuk senam dengan teman-temannya yang lain, berarti keluarga harus bisa membantu untuk mengantar sesuai kegiatan yang diinginkan. Tentu saja kegiatan yang positif ya. Kemudian masyarakat sediakan sarana posbindu untuk pelayanan kesehatan lansia. Bu Santi rasa posbindu lansia di semua daerah sudah ada ya. Kemudian siapkan tempat dan waktu latihan aktivitas dan support group. Nah, support group ini kegiatan kelompok ya. Kegiatan kelompok bisa tadi pengajian, kemudian misalnya membuat tanaman obat ya dalam suatu wilayah RT atau RW seperti itu. Kemudian asuhan dengan gangguan alam perasaan depresi pada lansia, pengkajian dimulai dari identitas diri klien, riwayat keluarga, riwayat penyakit klien, kaji ulang riwayat klien dan pemeriksaan fisik untuk adanya tanda dan gejala karakteristik, kaji adanya depresi ya, dilihat dari data objektif dan subjektif, singkirkan kemungkinan adanya depresi dengan screening yang tepat, seperti geriatric depression scale, ajukan pertanyaan pengkajian keperawatan, wawancarai klien, pemberi asuhan atau keluarga, kemudian lakukan observasi langsung terhadap perilaku, afek, dan respon kognitif. Luangkan waktu bersama pemberi asuhan atau keluarga, identifikasi berapa lama sudah menjadi pemberi asuhan di keluarga tersebut, identifikasi sistem pendukung yang ada bagi pemberi asuhan dan anggota keluarga lain, identifikasi pengetahuan dasar tentang perawatan klien dan sumber daya komunitas, identifikasi sistem pendukung spiritual bagi keluarga, identifikasi kekhawatiran tertentu tentang klien dan kekhawatiran pemberi asuhan tentang dirinya sendiri, mengkaji klien lansia dengan depresi. Untuk melakukan pengkajian pada lansia dengan depresi, harus membina hubungan saling percaya dengan pasien lansia. Nah, klasifikasi data subjektif, lansia tidak mampu mengutarakan pendapat, sering mengemukakan keluhan somatik, merasa dirinya sudah tidak berguna lagi, tidak ada tujuan hidup, pasien mudah tersinggung dan ketidakmampuan berkonsentrasi. Sedangkan untuk data subjektif, kita bisa melihat gerakan tubuh yang terhambat, ekspresi wajah yang murung, tidak pernah ceria, kadang-kadang dapat terjadi stupor, pasien tampak malas dan lelah, proses berpikir terlambat dan konsentrasi terganggu. Nah, diagnosa keperawatan pada asuhan ini, yang pertama bisa mencederai diri berhubungan dengan depresi, gangguan alam perasaan, depresi berhubungan dengan coping maladaptif, ketidakberdayaan, resiko bunuh diri, dan gangguan pola tidur. Kemudian rencana keperawatan pada diagnosa pertama, mencederai diri berhubungan dengan depresi, kriteria hasil, lansia dapat mengungkapkan perasaannya, lansia dapat lebih berbahagia, lansia sudah bisa tersenyum ikhlas. Intervensi yang diberikan, bina hubungan saling percaya dengan lansia, kemudian lakukan interaksi dengan pasien sesering mungkin, dengan sikap empati dan dengarkan pernyataan pasien dengan sikap sabar, empati, dan lebih banyak memakai bahasa nonverbal. Bisa sentuhan ya, sentuhan ke pundak atau tangan, kemudian pantau dengan seksama risiko bunuh diri dan melukai diri sendiri. Untuk diagnosa kedua, gangguan alam perasaan, depresi berhubungan dengan coping maladaptif, kriteria hasil, klien dapat meningkatkan harga diri, dapat menggunakan dukungan sosial, dan dapat menggunakan obat dengan benar. Intervensi yang diberikan, kaji dan kerahkan sumber internal individu, kaji dan manfaatkan sumber eksternal individu, kaji sistem pendukung keyakinan, bantu identifikasi sumber-sumber harapan, bantu untuk memahami bahwa klien dapat mengatasi keputusannya
dan lakukan rujukan sesuai indikasi. Kemudian diagnosa yang ketiga, ketidakberdayaan tujuannya berpartisipasi dalam memutuskan perawatan dirinya, melakukan kegiatan dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian tindakan pada lansia, beri kesempatan pada pasien untuk bertanggung jawab terhadap perawatan dirinya, termasuk di dalamnya adalah activity daily of living, ya, atau ADL, beri kesempatan memilih tujuan perawatan pada dirinya, beri kesempatan untuk memilih aktivitas perawatan diri. Tujuannya keluarga mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki pasien, keluarga mampu membantu pasien mengoptimalkan kemampuannya. Tindakan pada keluarga, diskusi dengan keluarga kemampuan yang pernah dimiliki pasien, bersama keluarga memilih kemampuan untuk dilakukan pasien, anjurkan keluarga untuk memberikan pujian, anjurkan keluarga untuk membantu sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, resiko bunuh diri. Klien tidak membahayakan dirinya. Pasien mempunyai alternatif penyelesaian masalah yang diinginkan. Nah, tindakan pada lansia, diskusikan dengan pasien tentang ide bunuh diri, buat kontrak dengan pasien untuk tidak melakukan bunuh diri, bantu pasien mengenali perasaan yang menjadi penyebab timbulnya ide bunuh diri. Bantu pasien untuk memilih cara menyelesaikan masalah secara konstruktif, beri pujian terhadap pilihan yang dibuat, mengidentifikasi tanda perilaku bunuh diri pasien, menciptakan lingkungan yang aman, dan mencegah perilaku bunuh diri. Tindakan, diskusikan dengan keluarga tentang tanda perilaku ide bunuh diri, diskusikan tentang cara mencegah perilaku bunuh diri pada pasien, anjurkan keluarga meluangkan waktu bersama klien, dan anjurkan keluarga untuk membantu klien menggunakan coping positif. Diagnosa kelima, gangguan pola tidur. Klien mampu mengidentifikasi penyebab gangguan pola tidur secara klien mampu memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur. Tindakan pada pasien bersama klien mengidentifikasi gangguan pola tidur, diskusikan cara untuk memenuhi kebutuhan tidur, anjurkan pasien untuk memilih cara sesuai dengan kebutuhannya, berikan pujian jika pasien memilih cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tidurnya. Jadi contoh untuk kebutuhan tidur ya misalnya ambil wudhu dulu ya sebelum tidur. Tujuannya apa? Relaksasi karena bagian tubuh kita terkena air. Kemudian yang kedua membersihkan tempat tidur dan kamar. Itu juga meningkatkan kenyamanan ya. Tujuannya keluarga mampu mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan pola tidur. Keluarga dapat membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan tidur. Tindakan pada keluarga, diskusikan dengan keluarga tentang tanda dan gejala gangguan pola tidur pada pasien. Anjurkan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang tenang untuk memfasilitasi agar pasien dapat tidur. Nah, kesimpulannya, gangguan depresi merupakan salah satu gangguan mental emosional yang cukup sering dijumpai pada orang usia lanjut. Hal ini disebabkan karena faktor penyebab dari gangguan depresif begitu besar kemungkinan akan dialami oleh orang usia lanjut. Di lain pihak, walaupun terapi untuk gangguan depresif tersebut bisa dilaksanakan, namun hasilnya tidaklah dapat mencapai hasil yang maksimal. Mengingat kekurangannya secara fisik dan psikososial pada orang usia lanjut tidaklah dapat dikembalikan seperti semula. Nah, itu untuk materi dari depresi. Selanjutnya, Bu Santi mau share screen untuk yang materi demensia.
Baik. Astagfirullah. Baik, selanjutnya adalah asuhan keperawatan dengan lansia dengan demensia. Nah, perubahan pada lansia ya dari anatomi otak pada orang dewasa